Guys, kali ini kita ada di dalam Mitsubishi Destinator yang harganya cuma 400 lebih dikit doang. Menurut kalian lebih worth it nggak sih Innova Reborn sama si Mitsubishi Destinator yang Exit ini? Kita bahas si Mitsubishi Destinator Exit ini. Nah guys, kita langsung aja ke bagian kokpitnya. Dan kita langsung tunjukin apa sih yang kalian dapetin sebagai seorang pemilik atau sebagai seorang yang menjadikan ruang kabin ini sebagai singgasana yang mengantar kalian ke destinasi tujuan kalian. Yang pertama kita mulai dari apa yang paling kalian sentuh deh. Tuh lihat, lembut. Selembut tangan doi. Nah terus lihat deh setirnya. Ini setirnya udah ada audio switch steering. Lalu even untuk yang varian XC juga udah dikasih cruise control. Ya, sekalipun dia belum adaptif, tapi seenggaknya udah dapat cruise control, bosku. Itu keren. Dan ini setirnya juga bisa maju mundur dan pastinya naik turun juga bisa. Itu mah wajib standar, ya kan? Nah, dari sisi kemewahan dashboard, tuh kalian nilai sendiri ya. Menurut kalian nih, mewah nggak dashboardnya kayak gini? Mewah nggak? Tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Nah, tuh lihat. Di bagian panel pintunya aja, ini yang Exit loh, yang varian tengah masih ada yang lebih murah dari ini. Ini udah dapat panel yang soft touch di bagian sini. Jahitannya rapi, lalu kemudian di sini juga sama. Nah ini untuk tombol-tombolnya dibikin warna hitam doff aja, tapi udah ada lock unlock window, auto untuk sisi driver up and down-nya. Lalu kemudian ada pelipatan spion dan ada lock unlock pintunya. Dan satu hal yang mesti kalian tahu bahwa si Mitsubishi Destinator varian apa aja itu udah sama mesinnya ya, 4B40 ya, 4B40 kalau nggak salah tuh ya, 4B 4B40 1500 cc turbo ya, turbo dengan intercooler by water, kurang lebih kayak gitu, yang pendinginannya pastinya lebih maksimal lagi dan lebih merata di seluruh RPM dan di seluruh putaran mesin dan di seluruh durasi penggunaan kendaraannya. Jadi soal performa nggak usah diragukan. Pokoknya pas kalian injek throttle atau gasnya langsung jut-jutan aja, kurang lebih kayak gitu. Transmisinya CVT, sayang banget ya, mesin udah turbo transmisi CVT. Kata siapa? Ini transmisinya CVT Mitsubishi itu udah teruji dari Expander, lalu kemudian dari Expander Cross, lalu kemudian Mitsubishi X-Force, ya. Itu udah ada beberapa mobil sebelumnya yang udah pakai transmisi CVT dan itu no PR, ya. Aman aja. Cuman satu hal yang mesti kalian tahu ya, pakai mobil CVT jangan kalian bejek-bejek kayak mobil manual ya, yang kalian jut-jutan kayak gitu, enggak. CVT itu didesain nyaman ya, nyaman untuk dikendarai dan efisien bahan bakar. Tuh kalian mesti paham. Nah, tuh lihat. Even dia CVT ini ada DS-nya atau drive sportnya. Jadi kalau misalkan kalian pencet ini, pokoknya destinator kalian jadi kesurupan ya kan. Tuh lihat. Start stop engine button, bahkan udah ada mode berkendaranya juga ya kan, tarmac, gravel, wet dan seterusnya, pokoknya ada beberapa. Lalu kemudian di sini udah electric parking brake sama auto hold. AC-nya udah dual zone untuk yang Exit ya. Untuk yang Exit juga udah dual zone. Lalu kemudian nih di sini untuk ngatur suhunya, di sini untuk ngatur blowernya. Lalu kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya juga dibikin rapi, elegan dan mewah, bos. Hehehe. Keren nggak? Nah, dashboardnya udah pakai bahan kulit ini, kulit yang empuk-empuk kayak gini nih. Aduh, nyaman banget. Di bagian atas juga sama. Nih, head unitnya rada kecil karena ini yang Exit. Tapi di bagian speedometernya juga udah pakai yang digital punya. Jadi secara teknologi mobil ini kalau kata saya sih udah finish. Keren punya ya. Tinggal kalian pakai aja. Dan soal kelegaan kabin, kalian udah rasain sendiri, kalian udah tahu lah pastinya. Udah banyak yang review, ini Mitsubishi Destinator kelegaan kabinnya lebih lega dari Expander dan Expander Cross. Harganya lebih mahal dikit, ya menurut saya wajar aja karena emang ngasih banyak ya. Di bagian tengah sini nih, tuh lihat deh. Di bagian tengahnya ini joknya juga super lega. Bahkan di bagian sandaran tengahnya itu bisa dilipat. Jadi mobil ini tuh bener-bener bisa jadi armrest untuk bagian tengahnya dan ada cup holdernya. Nah si Exit ini itu nggak ada sunroof di bagian atas. Itu dibikin kosongan aja. Nah tapi di bagian atas ini ada roda kacamata. Lalu kemudian ini lampu-lampu. Spion tengahnya dibikin standar aja ya kan. Nah konsol tengahnya juga dibalut kulit ini. Empuk dan pastinya tetap nyaman. Tuh lihat.
No, tempat buat naruh barang di bagian bawah juga cukup gede. Di bagian samping juga nih sama tuh, lihat tuh. Bahannya kulit juga. Nah, speakernya udah ada tweeter di situ, lalu speaker yang super gede di bagian bawah. Nah, di sini itu nggak ada wireless charger kelihatan. Tapi bisa buat naruh banyak barang lah di situ. Kalau mau ngecharge kan di sini ada USB biasa sama Type C. Kalau mau nambah nih, tinggal pakai adaptor aja. Kan selesai. Nih. Nah, satu info lagi bahwa semua Mitsubishi Destinator tuh nggak ada yang versi manual ya. Adanya semuanya versi Matic dan Maticnya semuanya itu CVT. So, balik ke kalian maunya yang kayak gimana. Nah, kita explore eksteriornya. Untuk nunjukin kalian sisi eksterior. Karena ini sempit banget, kita mesti ngati-ngati keluarnya. Nah, kita mulai dari belakang dulu. Sebenarnya dari sisi eksterior kedua mobil ini, untuk yang Exit ini sama yang Ultimate ini nggak ada beda, cuman beda di emblem-emblem aja nih, tulisan Destinator sama Ultimate. Kalau ini cuman Destinator yang dibikin kecil kayak gitu aja. Nah, terus di bagian bumper belakangnya ini dibikin warna body, ini warnanya warna grey ya, lebih lux. Sama kayak Expander, di mana-mana yang varian tinggi mah dikasih kayak gitu. Nah, terus semuanya udah pakai solar guard untuk kaca filmnya. Juga dikasih di fogger belakang sama wiper belakang. Ada High-mount stop lamp sama shark fin antena di bagian atas. Dan untuk lingkar velgnya itu sama-sama pakai ring 18 dua-duanya dengan profil ban yang sama 225. Yang ini juga sama nih, yang Ultimate 225. Bahkan dengan yang warna single tone kayak gini, menurut saya lebih laki aja ngelihatnya daripada yang warnanya rame dual tone kayak gini. Tapi ini lebih lux. Nah, ini remnya udah cakram, yang Exit juga remnya udah pakai cakram. Jadi nggak ada istilah di anak tirikan. Nah, terus di bagian side skirtnya, bukan side skirt ya, kurang lebih side skirt ya. Ini tuh bener-bener bentuknya keluar ya, tuh kelihatan banget tuh nih. Benar-benar posisinya keluar ini. Jadi kalau misalkan mobil kalian mepet-mepet, ya paling kena yang side skirt dulu. Jadi panel pintunya lebih aman, ya kan? Nah, untuk kalian yang pengen test drive ya kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di layar, di profile atau di deskripsi juga tuh, kayak gitu. Nah, terus yang ini untuk yang Exit dia belum ada kamera samping, jadi which is belum punya fitur kamera 360. Nah, terus bagian depan deh. Kita tunjukin bagian depan. Nih, bagian depannya juga nggak begitu banyak bedanya. Cuma bedanya di bagian front underguardnya saja. Yang ini warna body sama seperti yang ada di bagian belakang. Yang ini warnanya warna grey-grey kayak gitu. So far sama aja. Terus di bagian depan itu nggak ada kamera depannya. Kalau yang ini udah dapat kamera depan. Menarik sih. Untuk harga yang lebih murah bisa dapat mesin yang sama. Lalu kemudian di atas, di atas ini nggak ada ininya. Nggak ada roof railnya. Kalau ini udah dapat roof rail, jadi ini benar-benar bisa buat naruh barang dan ini kokoh punya bos. Untuk suspensi nih, untuk suspensi kalian mesti tahu si Destinator ini juga pakai suspensi yang dibikin nyaman ala Expander dan Expander Cross gitu. Jadi menurut kalian gimana? Udah siap-siap untuk bawa pulang Destinator yang Exit? Hubungi kontak kita yang ada di layar di profile atau di deskripsi. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.